di film ini aku produce juga selain main. Main tuh sebenarnya nggak mau ya gitu karena banyak banget tugasnya di belakang layar. Nah dia bilang Laila ini tuh harus Wulan yang mainin gitu. Cerita ke mama, ya aku dapat nih jadi peran kembar. Mama langsung bilang, iya itu film aku. Aku nggak mau trauma-trauma aku itu kebawa ke anak-anak aku gitu. Nanti dari trauma aku yang tidak kusadari itu memberikan trauma baru gitu. Yang aku selalu ingat, soalnya mama nggak pernah request misalnya Shalom harus jadi ini, Shalom harus jadi itu. Pokoknya apapun itu yang aku kerjain harus dari hati, harus suka dan cinta apa yang kita lakuin dan harus serius. Halo Okezoners, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting dan spesial di studio Okezon hari ini sudah hadir Mbak Wulan Guritno dan Shalom Razade. Hai. Nggak apa-apa kalau mau. Aduh, pria-pria ini tuh biasanya kalau lagi tapping podcast cuma 1, 2 ini datang semua. Oh ya ampun. Terus karena tadi berisi aku bilang, kalian diem beneran, nurut banget saking ini apa kabar? Baik. Agak sedikit kelelahan lagi keliling. Iya, keliling. Berapa media hari ini? Kalau yang hari ini ketiga. Oh udah Ketiga. Kedua. Oh beda-beda. Kemarin kita 3 kali. kemarin press conference launching official trailer. Kan Kemarinnya ada 3 media. Kemarinnya aku 4. Yang sama kamu Ini bagi job desk nih. 4 ya? Ada liputan. Banyak anak, paham lah banyak anak gitu ya. Kan? Oke. Karena mau libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita kejar. Kejar semua. Premiernya kapan sih, Mbak? Tanggal 21 besok. 21 besok. Iya. Kayak gitu kan. Buat Okezoners yang mungkin nanti Nataru bingung mau ngapain karena takut cuaca buruk gak bisa liburan, bisa nonton malam 3 Yasina. Mungkin kita mau ngobrolin dulu soal filmnya. Berarti ini film kedua bareng Mama dan Mbak Shalom ya? Iya. Kedua apa yang pertama? Kedua, tapi yang pertama kali di satu frame. Yang sebelumnya itu di filmnya Mas Hanung tuh, Trinial. Shalom tuh jadi aku muda. Jadi kan nggak ada satu frame. Gantian kita, shift-shiftan. Kalau ini perannya sebagai, boleh ceritain dikit nggak? Boleh. Kalau di sini peranku sebagai Laila. Laila itu adalah ibu tirinya, Sarah dan Samira. Dia memerankan 2 peran kan. Nanti dia yang ceritain sendiri. Laila ini istri kedua. Jadi ibunya Sarah Samira yang istri pertama, suaminya Poligami. Hah? Poligami apa? Iya, Poligami masih ya, nggak hidup dicerai, kan, nggak udah dicerai. dicerain. Dan Istri mereka pertama yang meranin? Amanda Sukasah ada. Oke. Nah, dan suami saya meninggal. Oke. Jadi tetap dikumpulin tuh 2 istri Di satu rumah. Iya. Aku lihat trailernya The anaknya Widows. banyak. The Widows tetap dikumpulin di istana keluarga di Rejo itu, si konglomerat pabrik gula di tahun 80-an itu. Oke, Nah, jadi suamiku itu anaknya Opa Hendra, yaitu bapak di Rejo itu anak pertama gitu. jadi ini cerita ambil latar belakang tahun sekitar 80-an. Ya, Oh gitu. gitu. Jadi kalau mau dideskripsikan genrenya horor misteri keluarga. Dari keluarga yang pembunuhan ada akar sana. Murder mystery juga ya. Oh, oke. Kalau Mbak Shalom perannya? Aku sebagai Sarah dan Samira. Aku aja belum pernah memerankan 2 peran dalam sekaligus ya kan, biarin. Lumayan awalnya nggak pede bisa meranin 2 karakter. Jadi Sarah dan Samira adalah 2 orang yang sangat berbeda. Sarah lebih feminin. Bisa dibilang kalau Samira tuh lebih tomboy, lebih tomboy lah. Jadi ada 2 karakter yang harus dipelajari. Lebih rebel ke keluarga juga. Dan Sarah tuh enggak. Jadinya beda banget tuh, dari personality-nya tuh udah beda. Jadinya awal-awalnya tuh lumayan pusing gimana ini. Belajar sendiri apa sempat berguru? Ada acting coach, kebetulan ada 3. Langsung khusus filmnya Tapi nih? untuk semuanya. Untuk semuanya. Oh, oke. Karena ada tahapannya aja gitu. Ada yang spesialisnya Olah tubuh juga. Iya, ada yang spesialis hanya untuk kita. Sebenarnya semuanya bisa semua gitu. Cuman
Waktu itu juga karena guru-guru besar ini kan waktunya juga. Jadi akhirnya dipilah yang guru satu khusus untuk mengenal diri dan olah tubuh, hal-hal pendalaman karakter yang itunya dulu gitu. Belajar metode. Nah yang kedua belajar metode-metodenya, metode untuk berpindah dari aku ke karakter itu. gitu. Baru guru yang ketiga, coach yang ketiga bedah skrip gitu. Ini Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh satu guru, cuman then again they're all busy. They're all busy, jadi dipilah-pilah. Tapi nggak apa-apa, jadi banyak dapat ilmu dari orang-orang besar itu kan. Waktu itu ada Paul Augusta. Waktu itu Fritz yang terakhir. Terus yang ini Kang Wawan yang sering bikin teater, pagelaran teater. Ini walaupun Mbak Wulan sama Kak Shalom udah sering main film, itu tetap ada trainingnya setiap kali. Setiap kali aku main film, setiap kali ada training. Kalau bisa harus sih. Soalnya nggak semua film ada. Paling cuman reading aja. Tapi menurut aku penting sih, dan a privilege juga untuk di film ini dapat 3 guru yang berbeda. Sebenarnya kayak khususnya aku gitu ya, misalnya aku kan istilahnya produktif nih, bekerja di film gitu. Nah kadang-kadang tuh jadi monoton gitu. Karena sudah template ya, ada template-nya. Kalau reading aja, ya sebenarnya memang metode, teknik, kita udah banyak dapat macam-macam gitu. Jadi sebenarnya tahu gitu. Tapi dengan adanya coaching lagi tuh kita diingatkan kembali gitu. Perlu refresh gitu. Perlu buat kayak kalau enggak ya gimana ya? Jadi ya bisa dibilang zona nyaman dan ngerasa kayak ya namanya manusia ya. Aku bisa, aku tahu gitu. Jadi nggak mau ngulik, malah sekarang sibuk, capek gitu. Ibarat kalau ada pepatah di mana kita berada, kosongkan kelas kita. Supaya nanti ilmunya itu kita kosongkan lagi, walaupun mungkin sebelumnya pernah gitu. Pada akhirnya kenapa memilih horor dari sekian mungkin genre film kayak gitu? Apa karena memang lagi trennya horor? Atau kayak emang ada aku suka dari akunya. Nah, kebetulan kan memang di film ini aku produce juga selain main tuh sebenarnya nggak mau ya gitu karena banyak banget tugasnya di belakang layar. Tapi sutradaranya melihat dari konsep dan look dari film ini, dia tuh udah punya bayangan, sutradaranya juga yang nulis gitu, salah satu yang nulis, jadi ya mungkin udah ada di kepala dia. Nah dia bilang Laila ini tuh harus Wulan yang mainin gitu. Jadi gue bilang ya tugas gue banyak nih gitu. Sibuk nih. Bukan kan ngurusin nih. Mau dicariin duit nggak sih nih buat film ini? Enggak percaya. Berarti ada peran marketing dan sales and marketing ya? Ya nggak, kan tugas produser banyak, ya kan, cari sponsor, cari ini. There's a lot of little bit pieces yang harus kita satukan gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kenapa horor? Alkimia tuh production house aku, terakhir kita bikin film di tahun 2017, memang udah lama. Filmnya ada di Netflix kalau mau nonton. Apa itu? Ada I Am Hope, ada Dilema lebih lama lagi 2012. Jadi, nah itu yang satu drama politik, yang satu drama. Nah kenapa kucuk-kucuk ke horor? Sebenarnya tidak ada alasan emang seru kayak. Sebenarnya padahal yang mau dibuat tuh bukan si Malam Tiga Yasinan dulu gitu. Film genre lain. Ya jadi Alkimia ini 2024, dari 2024 aku mengukuhkan diri untuk kali ini nggak anggot-anggotan. Tapi aku walaupun tetap main film, tetapi aku tetap aktif, konsisten untuk bikin film juga. Mulai sekarang, abis Malam Tiga Yasinan. Mudah-mudahan doain ya. Pasti. Jadi nggak ada alasan. Figuran-figuran di saat tim horor ini. Jadi nggak ada alasan tertentu, tapi mungkin lampu hijaunya lebih mengarah ke yang ini dibuat duluan gitu aja sih. Kalau Kak Shalom sendiri suka horor emang? Atau aku suka sih nonton horor. Ya, kayaknya semua orang nggak ada yang nggak suka ya. Horor, thriller, ada sih yang nggak suka, psychological thriller gitu nggak? Aku suka horor, tapi giliran setannya keluar aku selalu merem. Jadi kalau orang semua orang gitu. Jadi kalau orang mendeskripsikan sama sih sebenarnya. Mendeskripsikan ya, setannya nonton horor gimana Kak? Ya gitu. Iya. Jadi kalau orang bilang setannya gini-gini, gue kayak
Gitu ya? Karena kalau enggak, Jump kalau scare-nya bener-bener diliatin, Kebawa. segala make up efeknya apa itu suka kebayang-bayang sama gue. Jadi nggak usah dilihat. Jadi pas itu ini kayaknya karena kan kita orang film ya, udah sering baca skenario, udah sering main film, jadi kita tahu tuh kapan titik-titik di mana kira-kira akan ditaruh tuh gitu kan. Bisa miss, bisa meleset, tapi kira-kira kita tahu lah gitu kan. Aturan pengaturan itunya. Jadi ini nih Kak, nih kayaknya ini udah mau keluar nih setan ya. Udah gue gini aja. Iya begini aja terus. Udah tahu, pokoknya udah tahu deh pergerakannya tuh. Jam scare-nya di titik mana Iya, lah. Udah tahu. kebaca. Kita kebetulan sering movie night di rumah dan nonton horor atau kayak murder mystery, psychological thriller. Iya, anak-anakku kebetulan sukanya itu. London, Alrik juga, Alrik enggak ya, Alrik agak beda nih anak satu. Tapi aku, Shalom dan London senengnya nontonnya yang seperti itu gitu. We like drama, we like romance. Oke. Tapi Kayak kayaknya seru utamanya, ya kayaknya utamanya psychological thriller, horor, ya gitu-gitulah ya. Oke. Nah, dalam proses syuting, ini sebenarnya pertanyaan basic yang sering ditanyain. Ada nggak momen-momen horor yang kayak nempel terus sampai di keseharian, mungkin udah selesai syuting di rumah, kok kayaknya gue ketempelan atau kebayang-bayang kayak gitu? Enggak Ada nggak sih Kak Shalom? Untungnya. Enggak. Aman. Untungnya aman. Rumahnya sih memang rumah tua, memang rumah lama kosong gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Malah yang kita dengar adalah si pabrik gula yang kita syuting di Subang itu. Ya itu yang Ternyata itu pabriknya angker. Itu Aslinya. pabriknya memang udah nggak aktif gitu, Nggak udah aktif, lama. udah 10 tahun kalau Iya, nggak salah. Jadi baru dimasukin lagi oleh kita gitu. Tiba-tiba rombongan lenong datang heboh, Berisik. pasang-pasang lampu, apa dibersih-bersihin, apa segala macam kan, di touch up gitu. Tapi kita nggak pernah diganggu. Tapi terakhirnya itu kita tahu dari orang lokal di situ kalau kok berani sih Mbak syuting di situ, ini kan tempat angker. Bohong loh. Untuk kecil. untung hari terakhir. Iya, iya benar. Tapi Dan terus di pabrik gula itu scene-scene yang lumayan ekstrim ada di situ. situ, iya. jadi akhirnya Yang sampai malam pun juga. Jadi enggak sampai malam karena orang lokalnya nggak cerita, tapi dia bilang kalau bisa jangan lebih dari jam 9 malam. Tapi sempat waktu itu sampai jam 1. Ya itu aku Nanti marah. kesurupan ya. marah. Kan aku marah karena dia nggak ngasih tahu secara jelas dan gamblang, tapi dia bilang, kalau bisa setelah maghrib jangan syuting lagi di sini ya, gitu aja. Kalau bisa. Ya aku nangkepnya mungkin karena nggak ada Udah rame, mungkin mau lampu istirahat. dan lain sebagainya. Tapi kan kita punya lampu gitu. Ternyata ada cerita. Ya tadi hidden cerita yang story. tidak mereka ceritakan. Tapi kalau di lokasi-lokasi syuting ini aman-aman aja selama prosesnya. Ya paling aduan aja sih ya. Kayak yang paling sering Selenting. kena tuh kru art. Karena kru dia kan duluan masuk ke set. Dia yang Nggak buka set up. jalan. Ya kru art itu bersihin. ya kalau misalnya kita ngecek lokasi di awal tuh lagi nyari lokasi buat mana yang cocok setnya buat the scenes gitu, itu kan rame-rame rombongan sutradara dan astrada-astradanya ya kan, hunting lah namanya, hunting lokasi. Tapi kalau kru art itu kan mereka yang nanti masuk duluan, mereka yang bersihkan, mereka yang touch up all day, kadang sampai pagi. Nah itu mereka diganggu. Mereka yang paling banyak cerita. Iya, mereka banyak cerita. Kalau dari mereka kita dapat cerita. Oke, bagus lah tidak mengalami Enggak. di Mbak Ulan sama Kak Shalom. Oke, ini kan kalau aku baca di artikel banyak sekali yang menanyakan mungkin Kak Shalom terlibat dalam proyek ini karena mungkin ada mama, tapi udah dibantai juga kan dari Mbak Wulan. Enggak kok, Kak Shalomnya benar-benar casting sendiri, Betul. lalu segala macam. Dia nggak tahu itu produksiku. Iya. Oh masa sih? Nggak tahu. Beneran? Di rumah nggak ngobrol? Enggak. Aku tahu mama lagi bikin film. Tapi kan namanya Kita kan film nggak Indonesia di 1 tahun ada banyak banget Iya. yang bikin dan nggak expect juga, dan waktu dikasih deck atau apa itu juga nggak ada alkimia, nggak ada apa, cuman Ya casting. karakter Sarah dan Samira. Nggak ada logo perusahaanku. Oh. Cuman karakter Sarah Samira, Putih gitu ya. sinopsis, Iya. segala macem udah casting tanpa aku tahu. Yang di casting banyak juga. Iya. Untuk mencari siapa yang paling tepat memerankan Sarah dan Samira. Jadi nggak cuma Shalom. Oke, ya. Iya, dan waktu itu lagi liburan sama mama juga, dapat telepon, dapat WA, ini kamu dapat nih gini. Krunya juga pasti tahu, krunya juga diem-diem aja mungkin. Kita ya. kan kalau casting nggak ngomongin film siapa. Aku kan juga, pokoknya di titik sekarang pun aku tuh tetap casting. Oh, Karena oke. gini,
Sutradara punya gambaran, apalagi penulis gitu, menuliskan misalnya karakter gitu, dia lagi membangun sebuah karakter. Dia udah ngebayangin ini yang cocok nih, Wulan, Dian, nanti semuanya tuh dipanggil gitu. Untuk test screen, casting gitu, untuk pada saat beneran on screen, siapa yang paling dapet gitu. Soul-nya. Jadi nggak ada urusan sama semua film semua di casting. Siapapun itu. Tuh, mau pendatang baru, mau yang udah berkecimpung senior. lebih lama, iya nggak tetap di casting kan untuk mencari ketepatan ini cast. Terus moment of truth tahu bahwa ini film mama gue nih kapan? Iya, cerita ke mama, ya aku dapat nih jadi peran kembar. Mama langsung bilang, iya itu film aku. Kamu nyebut judul dulu. Oh ya, aku nyebut judul. Judulnya apa aku nanya gitu. Judulnya Kan bisa juga film lain kan. Malam Tiga Yasinan. Terus dulu namanya bukan Malam Tiga Yasinan. Sebelumnya. Awalnya ya, judulnya udah ganti. Iya. Terus mama cuman jawab, ya itu kan film aku. Terus kamu gimana? Oh, hahaha, udah ketawa aja. Urusannya beda kan soalnya. Kan aku di situ produser, jadi ya nanti dia dan juga main kan terakhirnya gitu. Jadi ya udah interaksinya segitu aja gitu. Emang aku begitu sama anak-anak aku gitu. Kalau udah urusan maksudnya they know what I'm doing gitu. Like kadang-kadang kan kita juga Zoom meeting apa. Ada anak-anak di rumah, anak-anak tahu aku misalnya lagi mau bikin project apa karena kan meeting di rumah tuh sering banget gitu. Zoom call itu, video call gitu. Dan aku cerita mama nih lagi bikin film, aduh pusing deh aduh lah ini gitu kan suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Tapi nggak tahu apa. Terus stay profesional untuk bisa menjaga bahwa kita kalau udah di lokasi syuting kita benar-benar seperti rekan kerja, tapi kalau di rumah ibu dan anak itu gimana cara untuk tetap profesional? Mungkin lagi syuting tiba-tiba dimarahin sutradara, tapi kan biasanya ibu kalau anak dimarahin kayak enggak lah. gitu. Gimana? Enggak sih, enggak ada. Purely professional. Ya sangat-sangat profesional. Kenapa? Aktor itu sensitif ya, pekerjaan yang membutuhkan rasa gitu. Mungkin kayak ya art aja, piece of art. Kalau misalnya art orang dikritik, Iya, kan semua hal kan yang punya sensitif perspektif masing-masing, semua punya proses masing-masing. Jadi bukan kecuali gini sutradaranya yang mengkoreksi gitu. Karena kan dia juga yang tahu ceritanya, dia juga yang build the characters gitu. Kayaknya diskusi sama saudara, gue lebih kepingin begini dan gini. Nah, tapi kalau sesama aktor nggak gitu. Nah, di situ kan porsinya aku bukan ibunya. Aku sesama aktor gitu. Dan sebagai produser juga aku nggak berwenang untuk mengkritik dia on set gitu. Malah aku harus membuat mood dia baik dan bagus, pemain-pemain aku happy. Jadi moodnya bagus karena kan ini rasa yang dipakai untuk main. Walaupun kita harus profesional mau dalam keadaan apapun, rasa apapun, kita tetap harus bisa the show must go on gitu. Tapi then again produser kan untuk menjaga agar semuanya lancar dan baik on set gitu. Mood lancar. Betul. Segala macam. Aku sebenarnya sering kepoin kalian ya karena mungkin followers juga ada Mbak Wulan. Kayak kakak adik. Berapa juta orang yang ngomong kayak gitu? Mbak Wulan sama Kak Shalom kayak kakak adik. Banyak. Iya. Itu kayaknya daily ada yang muncul pasti daily. gitu kan. Mungkin karena aku mungil aja kali ya. Stay young gitu, bener nggak? Jadi kelihatannya Nganggungnya paling kencang. Jadi ya udah kelihatannya gitu-gitu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau buat aku sendiri adalah perubahan. Perubahan di dalam Semuanya. Oke. Semuanya dari tekstur kulit. Nah ini kita ngomong sesama perempuan ya gitu. Kalau orang melihat ya kan melihat, tapi kan kita yang merasakan, kita yang menyentuh, kita yang melihat perubahan itu gitu. Tapi perubahan yang sehat dan perubahan yang versi terbaik. Kenapa? Karena aku olahraga, rajin olahraga, karena aku sangat menjaga kesehatan aku. Jadi mungkin karena itu juga. Jadi ini mungkin inspirasi buat ibu-ibu di luar sana. Nggak jatuh dari pohon juga. Kalau perubahan itu pasti ada. Kita harus embrace, kita menua gitu kan. Tapi kita bisa menjaga supaya bisa menua versi terbaik gitu. menua
usia boleh tua tapi mungkin semangat dan Kalau dalam mah udah berasa gampang masuk angin. itu kayaknya nggak harus umur Bener-bener. dewasa Beneran, gitu Udah pakai kacamata lagi juga. udah gini belum Udah, Mbak Ulan Udin. kalau baca Udin, WA? Udin. Oh, oke. Kan sekarang ciri-ciri kalau Udah pakai kacamata lah, jangan di depan umum begitu lah. Kalau pakai kacamata beli kacamata yang keren jadi kesannya kacamata fashion gitu kan. Padahal sebenarnya- gua plus. Ada. Oke. Terus kalau nge-gym gitu sekarang weight-nya berkurang, bukan karena Oh, iya. iya weight-nya berkurang, bukan karena aku kebetulan suka weight lift. Nah. Wah, ada dong. Tapi ternyata Tetapi ternyata sadar nggak sadar udah nggak bisa seberat yang sebelumnya gitu. Kayak adalah perubahan-perubahan itu. Oke. Nah, kedekatan antara Mbak Ulan sama Kak Shalom ini biasanya kan kalau ibu mungkin ada yang saking deketnya dia tahu dia lagi deket sama siapa, mungkin lagi chattingan sama siapa. Di kalian gitu juga atau ada kayak boundaries privacy bahwa ya udah. Aku sih selalu tahu ya apa yang anak-anak dan anak-anak aku cerita semuanya. Oh, Mungkin oke. sometimes nggak secara detail atau misalnya mereka lagi terkena masalah atau lagi ada apa yang menyenangkan mereka mungkin not in details gitu tapi tahu. Bener nggak? Bener. Pasti selalu mama adalah number one orang yang diceritain kalau ada sesuatu. Kalau yang parah kayaknya iya deh. Iya. Kalau happy Tapi happy kalau yang happy mungkin ya udah enggak. Iya. Tapi kalau yang ada sesuatu buruk gini kayak gimana pasti curhat. Permintaan tolong ya pasti ke siapa lagi kan yang pertama. orang tua. Tapi ya sama kayak gitu. Aku bikin film anak-anak tahu aku lagi bikin tapi kan nggak tahu detail judulnya apa, ini apa aja yang dikerjakan dailynya gitu. Jadi anak-anakku juga gitu cerita. Terutama yang kedua yang paling sering ini cerita tapi kulit-kulitnya aja. FYI. Mungkin karena juga umur kali ya. Ya just for your information aja udah titik gitu. Sekarang Gitu, kalau- singkat padat cepat gitu. Kalau liburan ngabarinnya H-2, iya lusa aku kesini. Udah nggak minta bukan izin minta lagi. izin, tapi kayak Udah FYI. Iya, tapi kan kasih tahu untuk kabar aku, siapa tahu aku menghilang nanti pas liburan. tapi kan Turn umur off my kalau itu phone. dia lakukan umur 18 sih mampus dia. Sekarang udah nggak boleh. Karena sekarang pernah udah terjadi. bukan Sekarang malah boleh. Itu Iyalah. pernah terjadi soalnya Terus waktu marah aku banget. SMA. Iya. Oh marah banget. Aku tuh lumayan. Kalau orang ngelihat kayaknya aku pecicilan atau apa, tapi aku sebagai ibu I'm very strict, very strict. Ya. Tapi striknya tuh malahan mungkin kalau misalnya di saat aku masih kecil, aku yang kayak aduh ribet. Padahal sebenarnya itu hal yang simple. Mama Iya. tuh sebenarnya nggak strict juga sih, Mama cuma mau tahu pulang jam berapa, Iya. dipulangin Yang penting sama aku tahu. siapa, pergi sama siapa. Sebenarnya itu sama doang. menepati janji. I don't like lies and I don't like white lies. Iya, jadinya misalnya Udah gitu doang. misalnya pulang jam 12 nih. Oke. Ya Lewat aku 5 pulang menit jam juga udah ngamuk. 12.05. Kenapa nggak bilang aja pulang jam 1? Iya juga sebenarnya. Gampang kan? Aneh. Iya, iya. Aneh banget. Sebenarnya sesimpel itu enggak Mau strict bilang jam juga. 2 juga terserah aku. Nggak Yang penting masalah. ngabarin dia. Ngabarin kemana, di mana, sama siapa. Udah. Oke. Terus kalau ditelepon angkat. Iya. Kalau lu nggak angkat, Aku lu suka bohong. nggak angkat, aku suka Nah, kalau nggak angkat, bohong. gitu. Gitu. Tapi itu kan process of growing up. Sekarang karena udah tahu Sekarang adiknya ternyata- nih yang kena makim dulu. Anaknya lagi Karena udah umur 15, Oh iya, lagi terus teenagers. ya udah mulai gaul gitu kan. Mama cuma kamu udah lihat pengalaman kakak kan. Terus coba lagi. pengalaman dimarahinnya. Tapi maksudnya. ternyata itu simple banget. Iya. Sekarang aku kayak tinggal bilang aja sih sebenarnya Iya. dulu ribet banget apa ya itu mungkin growing up aja sih. Kayak wow, sekarang aku umur segini mau bergaul apa segala macam nggak mikir. Atau punya pemikiran sendiri, ketakutan sendiri yang nggak beralasan kayaknya dia. Iya, atau nggak enggak boleh kayak deh, Ini papa nggak boleh nih. dibolehin nih. Padahal Bohong aja gitu. Padahal aku santai banget orangnya. Santai banget. Oke, tadi pernah dimarahin karena pulang tahun. Ada nggak sih momen dimana kayak berantem hebat, tapi habis itu kayak ada hal yang disadari bahwa ya, kita nggak bisa hidup mungkin tanpa mama, tanpa Shalom. Itu sih udah pasti. Ada nggak momen kayak oke gue pokoknya gengsi gue hilangin, gue minta maaf duluan gitu. Pernah nggak momen itu? Aku kalau salah pasti minta maaf. Oh, oke. Iya. Biasanya. Otomatis aku. Berarti ada value apa yang Mbak Ulan ajarkan ke Shalom bahwa ini harus lo pegang sampai kapanpun? Sebenarnya nih value-value hal-hal yang simple yang diterapkan dari kecil tuh biasanya kalau apa-apa yang diajarkan dadakan gitu tuh susah kan, harus ada proses dan harus mengakar di diri kita gitu. Makanya sebenarnya klise dan simple banget kayak
say thank you and sorry, dibiasakan basic untuk manner itu sih. apapun hal-hal kecil itu nanti di diri kita tuh akan terbiasa dan itu akan mau masalahnya kecil, hal-hal sepele sampai yang besar kita udah terbiasa untuk say sorry and thank you gitu. Kadang-kadang itu yang susah, kita minta maaf pada saat kita merasa bersalah bukan karena kita gengsi atau apa, tapi ya itu pikiran kita tuh kadang-kadang suka membohongi kita gitu kayak Overthinkingnya. iya gitu. Kalau dari Kak Shalom mungkin value apa yang kemanapun Kak Shalom melangkah ini nggak boleh lupa karena ini yang diajarin mama gitu. Banyak sih. Satu aja. Ya boleh Mau- 3 boleh. mau tentang apa? Awal- Banyak Tentang apa banget nih? 3. Tentang kehidupan mungkin lagi waktu di luar negeri Kalau sendirian. tentang kehidupan atau kayak pekerjaan, yang aku selalu ingat, soalnya mama nggak pernah request misalnya Shalom harus jadi ini, Shalom harus jadi itu. jadi Pokoknya astronot ya, apapun Mama ya. itu yang aku kerjain harus dari hati, harus suka dan cinta apa yang kita lakuin dan harus serius gitu sih. Jadi apapun yang aku lakuin, insya Allah aku lakuin dengan serius dan pastinya pakai hati. Oke, dan ini berkecimpung di dunia film ini memang udah pilihan sendiri atau ada mama kayak Enggak ada. Nggak ada. Kasih-kasih. Ternyata- Aku tadinya nggak Soalnya mau. kebetulan punya pengalaman pribadi, diatur-atur hidupnya gitu. waktu masih muda dulu. Iya kan, ya ini juga yang mau diceritakan di film yang kubuat nih, keluarga Dirjo ini kan. Tapi bukan salah orang dulu tuh memang begitu, taunya gitu anak tuh harus sesuai apa yang orang tua mau jadi apa. Kamu harus jadi dokter, disekolahin dokter, nanti kerjanya nerusin perusahaan papa. Kalau nggak nurut pacaran sama dia nggak boleh, bolehnya kawin sama dia. Lo kawin sama dia kita cut segala sesuatu, tarik semuanya sana lo, kan kayak gitu-gitu gitu. Jadi and itu membuat malah itu anak. Aku mengingat pada saat aku dulu, aku nggak grow-nya tuh di situ. Jadi aku sempat stuck beberapa tahun karena bukan kemauan aku, kemauan orang tua gitu. Jadi akhirnya I'm not gonna do this to my kids. Kalau sebisa mungkin semampu aku, kalau apa yang bisa ku lakukan, ku fasilitasi. Tapi aku nggak pernah mau ngatur-ngatur. Mau les apa pilih. Nggak ada yang kecuali satu ya. Aku harus mereka les piano. Udah itu doang. Sisanya lu mau jungkir balik, gua nggak peduli. Kenapa ya? les piano? Karena ponakan aku juga, kamu les piano ya, kayak wajib mungkin ngasah. Aku sih simple aja, nggak yang muluk-muluk gimana, walaupun katanya piano itu bisa mengasah kognitif gitu. ya hal-hal itu enggak. Aku ya itunya juga iya, tapi lebih ke karena pengalaman pandemi itu kayak kemarin. Itu untuk terapi kita. Main musik apa aja deh, mau biola kayak mau, tapi kan yang paling klasik, yang paling Gampang, piano iya. gitu, yang nggak paling gampang juga Maksudnya sih. ada gitu loh. Iya, sulit sih ya. Kalau Sulit. kayak biola, terus yang gede Violet, apa itu kan harpa, cello, apa ribet deh gitu kan. Iya, maksudnya Ya gitu yang kan. paling Simple. umum lah gitu. Umum, oke. Apa mau main musik satu piano harus udah. Jadi untuk terapi diri gitu. Nah tapi aku nanya, kalau mereka nggak suka juga aku nggak mau maksa, nanti bukannya jadi terapi diri malah stres juga. Udah gitu. Ya tapi ternyata suka banget anaknya yang laki. Ya, Nah kalau itu aku Kak Shalom? stres dulu. Waktu itu Sekarang sama. baru malam nyesel kan, Nah dibilangin. ini cerita aku dulu. Nah kenapa aku tadinya nggak mau terjun di perfilman, karena aku orangnya demam panggung. Kenapa aku stres main piano? Karena kan untuk naik kelas kan harus apa sih yang di depan, tampil di depan itu, dan aku selalu nggak mau. Karena nggak mau, jadi aku harus pindah ke tempat les lain. Untuk mulai Sampai lagi dari diuji lagi, aku nggak mau pindah lagi sampai kayak udahlah capek, over it. Kayak orang dulu banget ya, harus takut les perform piano. doang. Iya. Karena main pianonya suka banget. Tapi ujiannya. Ujiannya. Nah, kenapa akhirnya terjun di sini? Karena waktu pandemi akhirnya dapat kan casting Virgin the Series waktu itu. Ya udahlah, itu opportunity. Jangan ditolak. Soalnya aku udah keseringan nolak opportunity soal perfilman ini karena si demam panggung aku itu. Oke. Nggak suka di spotlight lah. Oh. Very anxious. Introvert atau Anxious, lebih ke social anxiety, anxious aja, social anxiety gitu. Ya suka lagi gitu. Iya. Mau nggak mau harus Iya, cari jadinya jalan Ya kamu solusinya. kayak teman-teman aku aja ada tuh yang kayak Jadinya bener-bener hanya mau main filmnya aja, dan Iya. itu kalau memang you're good at it, emang bagus, karirnya lancar-lancar aja kok, Iya. nggak harus di spotlight kayak Emang enggak, Pas tapi promo nggak ikut. Enggak juga ya. apa?
mau main filmnya pas Ya, tapi kalau ikut Dulu karena tuh demam panggung. untuk apa sih media visit aja tuh emang semangatnya draining nggak sih. ada. Draining. Nggak ada draining. Buat capek. buat yang seperti itu, kalau gue kan Iya. seneng limelight. Extrovert ya. Jadinya sekarang juga masih belajar untuk sekarang udah normal. Oke. Sekarang udah nggak apa-apa, I'm good. Maksudnya udah belajar lah untuk control the emotions and anxiety. Tapi masih belajar juga. Sama Kadang-kadang karena- masih fidgeting apa. Iya. Karena kamu udah mulai mengenal industrinya, Iya, udah comfort, mengenal mungkin tadinya punya ketakutan atau pemikiran apa ketemu orang baru. Kita tuh Iya. setiap syuting produksi baru kan 200 orang baru. Iya, kru baru. Nanti begitu kita udah deket kayak keluarga karena very intense kan, every Iya. single day bisa sebulan, bisa 3 bulan gitu. Udah kayak keluarga tiba-tiba hilang, beng. Gitu setelah Ganti syuting. lagi. Semua udah masuk ke proyek-proyek beda gitu. Nah itu mungkin beratnya di situ juga gitu. Terus gimana caranya sekarang udah jauh lebih baik kayak gitu? Apa yang dilakukan? Serius? Iya serius. Biasa aja kan ke psikolog, apa Iya, salahnya? sih, maksudnya, Aku juga ke Iya, psikolog. Oke. Iya sih itu udah ke psikolog terus lebih berani cerita if I'm not fine. Itu sih. Karena kan awalnya kan pasti takut kayak aduh kalau gue cerita ini nanti dikira apa. Dijudge. Iya. Cerita juga ke mama dari awal cerita ke mama. Lama-kelamaan kalau mama mulu kayaknya harus deh sekali-sekali ke teman. Nah, ke teman, terus mulai ke pacar akhirnya jadi lega. Jadi lebih menerima, lebih kayak oh it's fine kok punya anxiety. Banyak juga ternyata setelah aku cerita teman aku, oh I have that too. Jadi kayak oh I'm not alone. Jadinya sekarang lebih Yang penting aware, kalau Iya, aware lebih bisa aware aja. regulate kan gitu. Tapi katanya nervous untuk hal-hal seperti ini yang depan panggung tuh wajar gitu. Aku juga sampai sekarang tuh kalau mau naik ke atas panggung MC atau apa, aku nggak bisa makan. Aku juga. Dan terutama bolak-balik teater ya. Sakit perut, kayak tiba-tiba diare. Gua kalau tadi aku Itu gue masih. kalau film itu kan masih ada cut, ya maksudnya kita masih bisa mengulang gitu kan, dan kita udah melalui ya sebenarnya teater juga, tapi kan itu show sekali yang itu terakhir aku main teater tuh harus didorong Didorong apa? masuk ke dalam panggung. Nge-freeze gitu. Nge-freeze, gila nggak? Oke. Dan itu udah setelah lama berkarir masih begitu, dan sampai sekarang masih. Biasanya nggak bisa tidur 1 hari sebelum syuting. Iya. First day itu pasti kalau pasti gini, kenapa nggak tidur gue gitu. Padahal udah reading apa itu kayaknya itu perasaan yang nggak akan pernah hilang deh. Itu artinya kita bener-bener mau serius, mau bagus, kita bener-bener menghargai gitu. Kalau kita cuek, berarti kita nggak doing it seriously gitu. Mungkin karena kita serius jadi masa sih lah lu udah main film setahun berkali-kali, maksudnya udah banyak banget, nggak pernah rest juga, masa ya tetap masih ya, sampai sekarang. Bagi tips dong mungkin buat ladies Okezoners di luar sana yang punya apa ya ketakutan yang sama, mungkin gimana sih caranya build confidence bagi seorang perempuan? Mungkin dari Kak Shalom dulu sharing. Know what you're capable of. Jangan takut cerita itu sih. Kalau untuk aku personally, aku awalnya takut cerita, mendem, dan ternyata mendem tuh sangat tidak bagus. Jadinya keluarin aja. Kalau misalnya emang tegang, ya ngomong tegang. Mungkin dengan ngomong itu jadi bisa ditenangin, kita nggak akan tahu. Banyak kompromi di sekitar juga karena kita open. Kalau Mbak Wulan yang sudah puluhan tahun gitu kan. Ya orang ngelihatnya kan begitu kan. Sebenarnya orang yang nggak pernah lihat adalah masa-masa aku nggak percaya diri, dan itu sehari-hari pun masih terjadi. Tapi kan orang nggak tahu, orang taunya udah ke build image Wulan Guritno yang begini begitu gitu kan. Nah, caranya adalah gimana aku conquer those feelings pada saat aku lagi nggak percaya diri untuk confidence gitu. Kan orang lihatnya gue begini aja gitu, wah dia percaya diri banget nih orang di sebuah acara. Padahal sebenarnya dalam hati gue, pulang aja boleh nggak ya, pulang aja boleh nggak ya. Banyak banget di kamera nih. Itu bisa dari hal-hal kecil, hal-hal besar, pikiran-pikiran kita dan lain sebagainya. Biasanya aku melatih diri aku tuh, ya ini memang butuh proses ya gitu. Memang lama-kelamaan aku lebih bisa fokus. Jadi fokusnya tuh ke diri, bukan ke eksternal yang di luar gitu. Nah dari situ hal kecil ataupun hal besar, jadi ya kayak yang selalu bilang, kita tahu our worth,
keunikan, kebisaan kita jadi aware gitu. Dibanding kalau kita membanding-bandingkan dengan yang di luar sana, kita nggak akan pernah puas dan akhirnya kita tidak menemukan spesial yang kita apa gitu. Karena ya banding-bandingin terus gitu, nggak akan pernah habis. Nggak pernah habis jadi Iya. take berapa menit untuk kalem kayak tadi ya. Dan tahu Kalau aku sih feelingnya sekarang apa. setiap hari pasti meditasi di mobil. Meditasi. Ya. Olahraga help. Iya, Power helps. iya Yoga olahraga. atau pilates Enggak, atau gue malah meditasi? bukan yang kalau kayak Kalau gitu-gitu aku gue lagi kabur dari kelas. terpadel-padel. Iya pasti. Gen Z nggak sih? Aku Nggak ya? nggak tahu, katanya 98 tuh zillennials, bener nggak? Zillennials. Terakhir. Soalnya aku merasakan apa yang millennials rasakan, tapi aku merasakan apa yang Gen Z rasakan di Iya lagi. masanya. Walkman aku rasain kok, itu millennial. Walkman iya ya. Tapi itu kamu masih umur 5 kali. Enggak, Walkman. SD aku udah apa sih? Pakai Headset, flip phone. Iya, dari dia merasa- dari dia transisi HP iya, merasakan Asia. perpindahan itu ya yang dan era ya. Iya. Dari HP itu ke BlackBerry ke iPhone aku merasakan semua. Aku kayaknya 4 era deh, 3 era. Handphone apa sih Mbak yang Handphone yang segede bagong Segede itu tuh bagong yang itu, kayak koper orangnya ditaruh di Nokia. mobil. Pager. pager? Nah, kalau itu aku nggak ngerasain. Ribet banget hidup Ribet, gue. gue nggak Harus ke ngerasain. telepon umum dulu. Mau Koin. janjian di mall sama temen tuh di telepon umum. Buat pager nomor sekian-sekian. Ditunggu di restoran ini ya. Ya kan? Sekarang kayaknya semua udah. Makanya kita harus bersyukur banget, harus menggunakan secara positif nih. Semua yang ada gitu, jangan disalahgunakan gitu. Karena kalau inget mundur ke belakang, apalagi mungkin eyang-eyang kita. Ngeliat kita enak banget sih sebenarnya hidupnya. Dulu kan pakai koin, ngerasain Tapi nggak? kalau enggak juga kita jadi seperti robot sih gitu. Kalau kita juga nggak bisa nelaah. Udah enggak deh kayaknya. Nggak ada yang telepon umum di wartel ya? Wartel aku masih- pernah tapi telepon enggak sih. Nggak ya. Kalau telepon umum aku mau ngerasain, mau Ngerasain, pager. tapi nggak. Telepon Seru sih. begitu masuk ke handphone tuh telepon yang gede kayak gedebok pisang. Bukan enggak yang benar-benar kotak ini yang kayak tas. Oh, Yang ditaruh di mobil tapi terus bisa belum dibawa, pernah lihat bawa. aku sih. Misalnya mau dibawa keluar dari mobil nggak bisa, berat banget kayak tas. Beratan dia dari tas gue. oke. Ngomongin soal bulan Desember itu kan biasanya identik dengan Hari Ibu. Kalau dari Mbak Ulan sama Kak Shalom, Hari Ibu ada kayak ritual tersendiri atau pasti kita makan bareng berdua, movie date itu ada? Anaknya 3 Mbak, masa cuma berdua? Ikut semua gitu. Ya ritualnya kita tuh lebih kalau ulang tahun malah ya. Iya, ulang tahun, Kalau di kalau holidays. hari ibu biasanya Kasih bunga. iya mereka nyiapin gitu-gitu aja. Iya, kasih bunga, bilang Happy Mother's Day, thank you, iya. Kasih gift ke aku, bunga atau apa gitu. Tapi pernah nggak ya dinner gitu-gitu? Enggak, soalnya mepet sama Christmas and New Year's pasti kita udah ada planning Holiday ya, pasti holidays ya. juga. Iya, Oke. Menjadi seorang ibu pasti ada fase di mana setiap perempuan tuh kan dari yang mungkin sendiri, tiba-tiba anaknya 3 gitu kan, ada hal-hal yang berbeda. Banyak banget ya. Banyak. Masih mau lagi loh kalau memang dikasih rezeki, dikasih suami lagi. Oke. Dan masih bisa, aku memang mau. Serius? Tapi Enak, kali ini mungkin yang ngejagain udah bukan aku lagi, tapi adik-adik Adik-adiknya aku yang lebih protektif. gantian. Cowok-cowok lagi kan masih lebih protektif. Nah, apa sih yang sharing dong sebagai perubahan itu? Apa yang benar-benar membuat Mbak Ulan ini akhirnya bertumbuh gitu dari yang sendiri lalu menjadi seorang ibu. Ini value-value apa yang akhirnya membuat Mbak Ulan bertumbuh dan hal-hal apa yang dipelajari sebagai seorang wanita? Anak itu kalau buat di perjalanan hidup aku ya, itu juga titik balik di mana aku percaya kekuatan surrender gitu, tidak memaksakan sesuatu dan aku mau masalah gini setelah kita mempelajari anak-anak ini itu kan mendapatkan trauma apa segala macam kan tuh dari kita gitu. Oke. Mungkin ya makanya aku minta maaf banget nih sama yang namanya Jalu karena di fase dia kan orang belajar itu kan bertahap ya seiring dengan perjalanannya waktu. Nah, aku tuh mulai jadi melihat keadaan dari anak-anak tentunya dari kacamata. Maksudnya ngeliat dari anak-anak itu emang fondasi pertamanya itu dari kita gitu. Jadi di situ juga kayak bukan tamparan ya tapi kayak oke,
gue mau makanya yang tadi aku bilang aku ke psikolog itu adalah bukan karena kenapa-napa, karena aku kan bukan orang yang paham, bukan ahlinya gitu. Aku nggak tahu nih, I think I do have traumas dari childhood trauma apa gitu. Aku nggak mau trauma-trauma aku itu kebawa ke anak-anak aku gitu. Nanti dari trauma aku yang tidak kusadari itu memberikan trauma baru gitu. I want to cut the cord gitu. Jadi aku benar-benar mau mempelajari. Nah dari situ kan juga jadi kita fokus ke diri kita. Kita juga nggak external validation lagi gitu. Itu semua hal-hal positif-positif itu yang membuat aku grow. Dan lebih mengenal Wulan itu malah dari anak-anak gitu. Kalau mungkin nggak ada anak-anak, sebenarnya bisa aja banyak kan yang tidak punya anak terus akhirnya jadi mengenal diri sendiri gitu. Tapi titik balik aku lebih mengenal Wulan. Oh this is what I want. Aku udah nggak ngoyo gini. Lagi anak-anak aku lihat sekarang aku santai banget dalam hidup, dalam punya hubungan apa segala macam. Because ya aku udah tahu apa yang aku suka, apa yang aku mau. Jadi udah nggak ke-distract sama apa-apa. Dan itu karena anak-anak. Gitu. Kak Shalom, gimana rasanya jadi anak pertama? Biasanya kalau kita lihat jadi bahan uji coba deh. Tapi ya, anak pertama tuh kita sebagai perempuan, sebagai ibu pasti belajarnya tuh yang di anak pertama ya. Kayak gitu. Kalau anak kedua mungkin udah lebih panik. Kayaknya aku lebih banyak ngasih trauma deh ke anak pertama. Karena belum makanya kan kemarin ke psikolog itu juga saran aku gitu. Dan atas kemauan dia juga mungkin ada gitu. Tapi dari awal aku ke psikolog deh gitu. Maksudnya karena aku kan bukan ahlinya ya, kayak gak mungkin gak aku kasih trauma dengan perjalanan hidup aku yang lumayan hiruk pikuk ya mudanya gitu kan, dengan segala tragedi yang terjadi kan pasti ada pasti ada yang iya gitu. Jadi iya gitu. Gimana tanggapannya? Trauma aku datang dari berbagai macam sisi. Ada keluarga, ada persahabatan pun ada, dan udah apa ya itu udah surrender aja udah. Iya bener kan, gitu kita surrender. Udah di poin yang oke. Bisa menikmati diri sendiri, itu yang paling utama. Emang dan trauma kan nggak bisa hilang, we just have to accept and love the trauma, karena trauma itu yang ngebuat kita jadi kita yang sekarang, yang versi yang lebih baik karena udah mengenal trauma kita gitu. Kalau nggak mengenal traumanya ya trauma itu yang ngebuat kita jadi nggak heal ya. Ya rusak segala perjalanan hidup kita tuh mungkin karena si trauma gitu yang tanpa kita sadari pula gitu kan. Mungkin aja datang di hal-hal yang kita nggak tahu, mungkin kita umur 2 tahun tuh yang kita nggak ingat atau apa. Tapi udah nempel di core memories. Dan jadinya apapun yang kita lakuin tuh based on that trauma, tapi kita juga nggak tahu. Nah itu kan butuh proses juga untuk sampai ke dalam situ yang kayak oh maybe that's why. Dan ada banyak lah. Berarti kalian sering deep talk bareng atau? Enggak juga. Kalau soal itu ya, aku iya mah ya soal. Oh iya, nggak maksudnya ya itu tadi kalau saat-saat krusial doang, anak tuh nyari ibunya. Tapi kalau yang deep talk gimana, kalau ditanya, ya kan kalau ibu sebisa mungkin kan yang nggak usah diceritakan ke anak. Yang susah-susah anak nggak usah tahu lah gitu kan. Ya kalau anak kan beda, kalau susah cari ibunya, kalau yang seneng hilang ya kan. Kan gitu. Teman. Ya kalau ibu dia ditanya ya baru kita ngobrol gitu, baru kita ini. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang aku pingin anak-anak tahu, memang menurut aku anak-anak harus tahu, bukan urusan terlalu pribadi tapi melibatkan mereka, ya aku pasti ngomong. Oke, menarik, keren banget. Ibu dan anak perempuan yang sama-sama sukses, sama-sama memiliki impact kepada masyarakat. Terakhir mungkin karena ini bulan Desember selalu identik dengan Hari Ibu, ada yang disampaikan? Semoga, kan mama kan kepingin serius jadi produser lagi. Semoga ini adalah film ini titik dari nanti akan grow terus karir mama yang jadi produser. Amin. Because you're very hardworking and know that. Oke, terakhir mungkin untuk Okezoners, boleh diajak-ajak menonton. Ya dong. Jangan lupa nonton Malam 3 Yasinan Awal tahun 8 Januari 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan nonton bajakan. Betul. Penting itu. Jangan lupa saksikan terus Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube @OkezonWoman. Bye-bye!